cuan, we be getting money, cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya kasih pengumuman bahwa grup STS open lagi grup STS rekomendasi bulan September. Nah, apa itu grup rekomendasi September? Yaitu Mas Bro, kita lihat langsung aja di sini teman-teman. Yaitu kita lihat bulan Agustus. Nah, ini adalah grup yang Mas Bro akan masukin, yaitu STS rekomendasi September dan diskusi September. Jadi ada 2 grup. Nah, untuk mengetahui apa itu ini, kita lihat yang Agustus. Nah, ini adalah grup rekomnya. Jadi ada menu swing ya, menu ODT di saham gorengan, dan menu scalping di kalau misalnya ada saham yang menarik di hari yang sama, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang mau gabung grup STS rekomendasi atau diskusi September nih, ada 2 grup, Mas Bro bisa langsung japri saya aja, kontak semua ada deskripsi. Dan kalau masih bingung, Mas Bro bisa lihat video di atas atau tanya-tanya saya aja langsung via chat WA atau Telegram, teman-teman. Nah, intinya pokoknya ini ada menu rekom di sini, terus ada menu diskusi di sini. Jadi kalau teman-teman belum jelas tentang rekomnya, Mas Bro bisa tanya di diskusi atau bisa chat dari saya langsung ya lewat pribadi seperti ini untuk tanya-tanya mengenai rekom atau saham yang lain yang Mas Bro punya. Nah, oke, kita lanjut ke video. Assalamualaikum Mas Bro, yang kembali kita di Fajar Daily, dan kali ini kita bahas saham Inco karena ada permintaan nih guys. Bang, bahas dong saham Inco kenapa turun terus. Nah, kebetulan saya juga punya saham Inco ya, tapi baru cicil sih ya, belum all gitu, baru cicil aja. Kenapa saya nyicil saham Inco juga gitu ya? Nah, kita akan membahas potensi saham Inco teman-teman ya. Bagi teman-teman yang istilahnya punya saham Inco ya wajib nonton video ini, atau yang belum punya ya juga bisa aja nonton gitu ya guys ya. Nah, Inco itu kemarin turun lumayan dalam ya, di 3% ya kemarin. Itu hampir nyentuh ke supportnya, yaitu di 60-50 teman-teman. Ini support pertama, first time support. Nah, kalau turun lagi support berikutnya di 5.700. Oke, kita lihat potensi Inco ke depannya. Ya, sebelum kita bahas potensinya, tentu aja kita harus tahu nih, Inco ini apa sih? Ya, Inco adalah perusahaan nikel guys ya, tambang nikel ya, termasuk terbesar juga di Indonesia teman-teman. Nah, kalau sebuah perusahaan komoditas ya atau tambang itu, kita harus lihat harga komoditasnya. Nah, Mas bisa lihat di bar chart di sini, yaitu harga nikel. Nah, kalau kita lihat harga nikel teman-teman sekarang udah mulai menghijau. Dan kalau teman-teman itu pengen nyimpen saham nikel atau saham komoditas apapun lah selain nikel, itu pastikan teman-teman itu proyeksi ke depannya itu harganya semakin naik. Contohnya nih nikel. Nah, nikel harga saat ini adalah 19.889. Nah, kalau teman-teman lihat proyeksi di bar chart ini, kita lihat ya. Ini Maret 2024 tuh 20 ribuan. Nah, semakin ke sini semakin naik, bahkan di tahun 2027 diproyeksikan harga nikel 24.000 dan di tahun 2008 diproyeksikan 25.000. Artinya proyeksi ke depan harga nikel itu semakin mahal. Nah, itu kalau teman-teman nyimpen saham komoditas tuh pastikan seperti ini posisinya, yaitu proyeksi ke depan itu semakin mahal gitu ya untuk harga komoditasnya. Dan tentu aja kalau harga komoditasnya semakin mahal, tentu aja ya di perusahaannya tentu berdampak ya, jadi profitnya semakin gede. Nah, kalau profit semakin gede ya Mas tahu lah harga sahamnya pasti juga akan ikut naik tentunya. Nah, kita lihat dari fundamentalnya si Inco teman-teman. Nah, untuk saat ini Inco itu untuk per annualnya adalah 12 kali, dan kalau menurut saya sih udah termasuk bagus ya, walaupun harusnya sih yang bagus di bawah 10, tapi kalau udah 12 di perusahaan yang segede Inco harusnya sudah termasuk oke. Dan untuk PBV-nya sekarang si Inco adalah 1,6 teman-teman. Nah, ini adalah PBV yang standar kalau menurut saya, jadi nggak bisa dibilang murah. Kalau dibilang murah, PBV Inco harusnya di bawah 1,5 kali. Seperti guys ya, jadi kalau harga yang sekarang teman-teman cicil dulu. Nah, terus untuk ROE Inco ini termasuk gede, yaitu 13%, jadi untungnya gede. Dan kalau menurut saya guys ya, si Inco ini potensi kedepannya masih lumayan bagus, karena nikel ini adalah istilahnya itu bahan baku ya, bahan utama pembuatan baterai listrik. Dan kedepannya motor akan diganti guys, motor mobil yang bensin akan diganti listrik. Tentunya di masa yang akan datang kebutuhan nikel untuk baterai kendaraan akan semakin besar, dan tentu aja ini berdampak juga ke Inco dari istilahnya permintaannya akan semakin besar, ditambah lagi harga nikelnya makin tinggi, jadi produksinya, penjualannya makin banyak, harganya makin tinggi. Nah, kedepannya harusnya semakin bagus sih saham Inco ini tentunya. Dan gak Inco aja, itu di saham nikel-nikel yang lain juga tentunya ya. Tapi kita kan bahas nih Inco, jadi kita fokus di Inco. Nah, kita balik lagi ke ini guys ya, dia ke broker summary guys. Langsung bisa lihat di sini, ini adalah broker summary dari Inco teman-teman. Ke sini, pindahin ke sini.
Nah, kalau teman-teman lihat broker summary Inco, saya bikin broker summary-nya itu dari tanggal 1 bulan 1 2020 sampai saat ini. Nah, di sini ada BK, teman-teman. BK punya berapa? 1 juta lot, guys. Ini 1 juta lot ya kalau seperti ini. Nah, itu dia punya 700 miliaran, guys. 700 miliar. Di AVG-nya berapa, guys? AVG BK di Inco itu adalah 6.200. Nah, makanya saya bilang Inco bisa dicicil sekarang karena top brokernya itu AVG-nya udah di atas harga yang sekarang, teman-teman. Berarti kondisi si BK saat ini dengan duit 700 miliaran ini udah floating loss loh. Karena harga Inco untuk saat ini itu adalah 6150. Nah, makanya bisa dicicil dulu, tapi jangan all in dulu karena memang nikel ini belum hype ya. Baru hijau-hijau dikit aja. Kalau hype itu nikel itu kalau udah di atas 23.000 itu udah hype. Tapi harga yang sekarang masih di bawah 20.000. Nah, berarti masih standar lah harga nikel. Kalau udah di atas 23.000, nah biasanya saham-saham yang berbau-bau nikel ini akan terbang lagi. Jadi untuk saat ini karena alasannya nih kenapa saya istilahnya udah cicil Inco itu karena top buyer-nya udah di atas harga sekarang. Nah, ini bisa dimulai dicicil, teman-teman, untuk si Inco. Tapi teman-teman harus hati-hati karena top buyer yang di bawahnya itu masih di bawah. Contohnya nih ZP. Ini punya 600 miliar, AVG-nya 5.800. CS punya 600 miliar di 5.700. Nah, kalau kita lihat di sini, teman-teman, ya. Dari kelima top buyer ini, rata-rata mereka punya AVG sekitaran di atas 5.500. Jadi untuk saat ini kita berpatokan sama BK dulu di AVG 562. Siapa tahu nanti BK nambah lagi kan, jadi harganya sahamnya naik. Tapi kalau misalnya Inco ini berada di 5.500, maka bisa borong lumayan banyak, teman-teman. Nah, itu untuk prediksi saya di saham Inco. Berarti menurut saya sih mentoknya Inco itu di sini. Nah, di sekitaran 5.500 lah. Itu adalah pentokan si Inco, guys. Kalau misalnya turun dari 5.500, pasti top buyer yang punya duit triliunan itu pada minus di Inco. Kita lihat potensi perusahaannya bagus, top buyer juga udah minus, harusnya sih mereka nambah muatan ya untuk istilahnya AVG down di saham Inco. Proyeksi saya nih, guys, ya, untuk Inco ini kemungkinan nanti di sekitaran akhir tahun dia bakal naik lagi. Nah, kalau kita lihat di tahun lalu, teman-teman, nih di bulan September nih. Di bulan September masuk dilihat Inco di bulan September ini naik loh. September naik, mulai bulan September ini Inco mulai naik. Terus sideways di akhir September, terus dia naik lagi di bulan Oktober dan November. Dan Desember tuh di puncaknya, teman-teman. Nah, kalau kita lihat dari historisnya, ya, kalau teman-teman itu nunggu Inco di 5.500 kayak AVG bandar terbawahnya, itu mungkin nggak dapet ya. Mungkin nggak dapet, jadi titip sendal dulu gitu. Tapi pakai MM misalnya 20, 30, 50 seperti itu, kalau sekarang bisa dicicil, kalau misalnya nanti doji bisa dicicil gitu ya. Nah, untuk di swingnya itu sampai ke Bindres. Oktober, November, Desember kayak pengalaman saya waktu di swing Inco di tahun lalu, teman-teman. Bahkan nih sempat di akhir tahun sempat ke harga 7.500. Nah, ini guys ya, mungkin bisa mulai cicil. Ditunggu sampai untuk window dressing karena kalau Inco ini setiap window dressing dia sepertinya naik, teman-teman. Nah, nih guys, di Oktober juga ada ngegas, guys, ya. Di Oktober tahun-tahun lalu nih, guys, ya. Terus di sini di bulan Desember kita lihat di 2020, teman-teman. Ini ngegas juga tuh, lihat. Jadi setiap Oktober, November, Desember antara itu, guys, itu Inco biasanya hijau-hijau. Ya, nikel itu hijau-hijau ya. Mungkin nggak semua Inco juga, mungkin Antam juga ikutan, guys. Tapi kan kita bahas Inco, jadi fokus Inco. Targetnya nih untuk akhir tahun, guys, ya. Untuk akhir tahun minimal ya ke 7.000 lah. Itu untuk target dari Inco. Oke, mungkin cuma dari kita tentang Inco. Jadi kalau yang floating loss sih mendingan tahan dulu. Atau kalau nanti udah mulai ke support pertama nih di 6.050, Mas Bro bisa ambil lagi atau sekarang mulai cicil juga oke. Sampai ketemu di video berikutnya, teman-teman.